فإن أعذرنا إلى أبي طالب. Pada episode 4 film Umar bin Khattab ini, scene diawali oleh Utbah yang sedang mengusulkan agar kaum Quraisy mengirim seseorang yang fasih dalam bahasanya untuk menemui langsung Muhammad untuk berdebat. Ia berpandangan jika Quraisy sangat terkenal dengan kefasihan bahasanya, oleh karena itu hendaknya dipilih orang yang paling baik bahasanya dan paling pandai dalam perdebatan. Awalnya Umar yang dipilih Utbah untuk tugas tersebut. Akan tetapi Umar menolak dengan beralasan ia masih sangat muda serta masih banyak senior yang lebih baik bahasa dan pengetahuannya. Ia ingin menghormati yang lebih tua. Setelah beberapa saat, akhirnya dalam musyawarah itu sepakat untuk mengirim ayah Khalid bin Walid untuk menjadi juru bicara menemui Nabi. Ia paling tua dari semua yang hadir di sana, juga fasih bahasanya dan banyak pengalamannya. Belum saja musyawarah ditutup tiba-tiba ada suara seseorang dari luar yang membuat mereka keluar ruangan. Ternyata itu adalah Abu Huzaifah yang mengumumkan pada halayak umum bahwa ia telah memerdekakan budaknya yang bernama Salim. Bahkan ia juga mengangkatnya menjadi anak dengan menasabkan Salim kepadanya, dan mengatakan jika ia dan anak angkat barunya itu akan saling mewarisi satu sama lain. Melihat kejadian itu, para tetua tidak menyukainya jika seorang budak diangkat martabatnya seperti itu. Dari semua yang ada di sana, yang paling merasa malu justru Utbah bin Rabi'ah. Ia merasa perbuatan anaknya itu adalah sebuah aib bagi klan maupun keluarganya. Selepas kejadian itu, Wahsy di tempat di mana ia bekerja terlihat jengkel. Bilal yang mendapati Wahsy dengan sikap yang kurang enak dilihat mengatakan, harusnya Wahsy senang sebagai sesama budak ketika melihat seorang budak dibebaskan dan diangkat martabatnya oleh tuannya. Akan tetapi karena hatinya berpenyakit, kejadian itu justru membuat ia merasa iri dan tidak menyukai hal tersebut. Bilal pun kembali menasihati Wahsy, dan sempat menawarkan ajaran Nabi, akan tetapi Wahsy tidak peduli dengan itu semua, juga tak peduli dengan agama apapun, yang ia pedulikan saat ini adalah kebebasan. Sampai akhirnya Bilal pun hampir kelepasan jika ia ternyata sudah memeluk agama Islam. Ketika Wahsy mulai menyelidik, Bilal beralasan jika pengetahuan yang ia peroleh tentang Nabi Muhammad itu berasal dari mendengar para tetua klan saat membicarakannya. Kemudian Bilal segera pergi dari tempat itu. Di jalanan kota Mekah, Abu Jahal yang sedang menuju rumah Umar secara kebetulan berpapasan dengan Abu Bakar dan Abdullah bin Mas'ud. Ia mencaci maki Nabi dan Allah, ia juga menghina serta mengancam Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud, akan tetapi justru Abu Bakar membalasnya dengan mendoakan kebaikan untuknya dan segera berlalu pergi tanpa banyak bicara kepadanya. Sambil berjalan Abu Bakar mengatakan kepada Ibnu Mas'ud jika Nabi melarang mereka membalas keburukan dengan keburukan pula, juga dilarang memaki sesembahan mereka sehingga mereka akan memaki Allah tanpa pengetahuan. Abu Bakar juga telah membuktikan sendiri apa yang pernah dikatakan Nabi tentangnya. Sungguh sangat benar tentang Abu Jahal, yakni dia adalah bapaknya kebodohan. Sesampainya di rumah Umar bin Khattab, Abu Jahal langsung memarahi Umar. Ia merasa dipermalukan Umar terus-menerus setiap ada musyawarah penting. Semenjak ada Umar dalam musyawarah, ucapannya dan pendapatnya tak pernah digunakan lagi. Abu Jahal menghardik Umar sebagai anak yang tidak menghormati pamannya sendiri. Umar pun dengan santun dan bijak menjelaskan kepada Abu Jahal untuk meredam amarahnya, namun justru Abu Jahal semakin naik pitam. Di rumah Abu Huzaifah, Utbah dan besannya datang, dan Utbah langsung saja memarahi Abu Huzaifah karena keputusannya yang telah memerdekakan Salim dan mengangkatnya menjadi anak tidak dimusyawarahkan dulu dengan keluarga besar. Ia pun menjawab, jika rencana itu tentu tidak akan disetujui ayahnya jika harus dimusyawarahkan dulu. Semua keputusan itu tidak lain karena ayahnya yang sebelumnya tidak menyukai jika ia makan sepiring dengan budak, dan tidak mau duduk di tempat yang sama dengan budak. Oleh sebab itulah salah satu cara agar ayahnya tetap mau datang ke rumahnya dan duduk di rumahnya adalah dengan memerdekakan Salim. Setelah perdebatan kecil, akhirnya Utbah dengan terpaksa harus menerima Salim sebagai orang yang merdeka dan sebagai cucu angkatnya. Bagaimanapun juga Abu Huzaifah sudah mengumumkannya di halayak ramai tentang Salim. Di sini terlihat Umar dan Khalid sedang berlomba memacu kuda, sedangkan Amr bin Esh, Salamah dan Ayash bertaruh untuk mereka. Amr kali ini menang banyak dalam bertaruh. Mereka pun saling bercanda satu sama lain sampai akhirnya terlihat Hamzah yang memacu kudanya untuk berangkat berburu. Mereka sempat membicarakan Hamzah, hingga Umar pun mengakui kehebatan Hamzah dalam berkuda. قد خرج للقنص والله لا فارس لا يشق له غبار. صباحا
إلى أين يا عبد الله؟ Ini Abdullah, anak Suhail bin Amr. Ia seperti tergesa-gesa untuk pergi. Ayahnya pun menghentikan dan menegurnya hendak kemana. Akan tetapi ia tidak menjawab kemana ia akan pergi, sehingga ayahnya mencurigainya. Ayahnya mengajaknya untuk ikut dengannya ke tempat pertemuan tetua Quraisy, namun Abdullah menolaknya. Ia mengatakan jika di sana hanya membicarakan Muhammad dan sahabatnya saja, sehingga tak perlu ia menghadiri sesuatu hal yang tidak penting. Ayahnya langsung menyela, apakah Abdullah tidak tahu tentang Muhammad dan pengikutnya yang membuat keresahan seluruh klan karena mencela dewa-dewa mereka. Namun Abdullah justru mengatakan, mengapa para tetua pusing dan bingung, minta saja dewa mereka untuk membela dirinya. Singkat cerita, ayah dan anak ini pun berdebat dan sang ayah pun terdiam dan jengkel dengan anaknya yang satu itu yang memiliki pemikiran sangat rasional. Tapi bukannya bangga, justru Suhail tidak menyukainya karena setiap membicarakan sesuatu anaknya selalu mengajaknya berdebat. يا أبا جندل أبا جندل يا معشر قريش ها قد حضر هذا الموت. Di tempat pertemuan, tetua mereka yakni ayah Khalid mengatakan, jika sebentar lagi adalah musim haji, dan tentu saja kabar tentang Muhammad juga akan sampai kepada para jemaah haji yang datang. Ia mengusulkan jika mereka perlu menjuluki Muhammad dan menisbatkan beliau kepada sesuatu yang lain selain pengakuan sebagai nabi atau utusan Tuhan. Mereka pun akhirnya memberikan usulan untuk julukan nabi, dari mulai tukang tenung, orang gila, sampai penyair. Akan tetapi semua itu dibantah oleh tetua mereka yang sebelumnya pernah mendengar isi Al-Quran serta mengakui keindahan bahasanya tentu tidak akan cocok menisbatkan semua julukan itu kepada Muhammad. Sampai akhirnya mereka sepakat menisbatkan Nabi sebagai seorang penyihir yang selalu mengulang-ulang kata ajaib, yang mampu membuat orang-orang bertikai dengan ayah, istri, anak, ataupun saudara. Mungkin itu yang terbaik menurut mereka. Inna aqrab al-qawli fi yufarriqu baina al-mar'i wa abihi wa baina al-mar'i. Qulu hal asab. Sesampainya di rumah, tetua Quraisy masih belum yakin dengan keputusan dan usulannya sendiri itu. Bahkan anaknya Al-Walid, ia mengatakan jika ayahnya bisa-bisa dikatakan sebagai seorang pembohong oleh banyak orang nantinya. Orang yang berhaji tentu mereka memiliki mata, telinga dan hati sehingga mereka bisa menilai dan membedakan antara ucapan sihir atau bukan. Alhasil mereka pun bingung sendiri, hingga Al-Walid menyarankan untuk nantinya mereka diam saja agar lebih aman. صح ولهم عقول وأسماع وأفئدة كالتي لنا. الله akbar. Di rumahnya, Abu Huzaifah dan istrinya serta Salim sedang mendirikan sholat berjamaah. Tiba-tiba datang keluarga besar mereka, dan seketika suasana menjadi ricuh. Ternyata selama ini Abu Huzaifah sudah mengikuti Muhammad, ini adalah aib bagi keluarga Utbah juga klannya. Mereka pun berdebat dengan penuh emosi sampai akhirnya Utbah tidak mengakui lagi Abu Huzaifah sebagai anaknya dan kemudian pergi meninggalkan rumah bersama keluarga besarnya. أختك أبي سفيان لا أطيق الحرم وحفظته ما أراد. Di sini nih, Suhail berpidato kepada warga Mekah untuk menyebarkan propaganda kaum Quraisy tentang Nabi. Ia mengatakan jika Muhammad adalah seorang penyihir, semua warga dihimbau untuk menjauhinya dan tidak mendengar ucapannya. Ia di sana juga dibantu oleh Abu Lahab yang juga begitu semangat menghina dan mencela Nabi. Pagi, siang, dan sore mereka getol menyebarkan ucapan-ucapan fitnah dan propagandanya kepada masyarakat. Sampai di rumah, Suhail langsung menemui anaknya yang bernama Abu Jandal. Ia mengajari seni pidato yang baik kepadanya agar bisa diajaknya untuk mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi Muhammad. Akan tetapi Abdullah mengingatkan ayahnya yang terkenal ahli pidato itu. Ia juga mengatakan, meskipun kelihayan pidato ayahnya sangat mengagumkan dan diakui di seluruh tanah Arab, akan tetapi ia tidak akan bisa menafikan kebenaran yang ada pada masyarakat luas, yakni jika orang yang bernama Muhammad sudah lebih dulu terkenal dengan kejujurannya, kedermawanannya, serta akhlaknya yang sangat terpuji dan semua itu tak bisa terbantahkan. Dan alur film Umar episode 4 pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa like-nya ya. الناس وأرحمهم وأصدقهم ثم لم اليوم والبارحة لا يجتمعان.